Hidup ini untuk apa sih? Teman-teman sekalian, sudahkah teman-teman mengetahui ataupun menyadari apa yang menjadi makna ataupun tujuan hidup teman-teman? Kalau belum, yuk kita sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang meaningful life. Bagaimana kita menjadikan hidup kita yang singkat ini menjadi hidup yang penuh makna. Dalam teori psikologi, dibagi 3 motivasi hidup seseorang yang dalam istilahnya dibagi menjadi kategori job, karir, dan calling. Nah, 3 motivasi ini akan mempengaruhi dorongan ataupun produktivitas kita dalam beraktivitas. Apa aja itu dan sebaiknya kita menempuh ataupun sampai pada titik motivasi yang mana gitu ya. Yang pertama job. Kalau kita mendorong diri kita untuk bekerja dengan motivasi job ya, atau job ini sering diistilahkan dengan harta, materi ya, maka ya dorongan itu terbatas pada dunia yang ada di luar kita. Ketika kita mendapatkan materi, uang ya yang kita impikan tersebut, kita akan semakin termotivasi, baik dalam bekerja ataupun dalam menjalankan peran dan aktivitas tersebut. Tapi kalau materi yang didapat tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nah motivasi kita menjadi terganggu. Contoh kita berkarya, kita berharap dari karya kita tersebut ada imbal baliknya, ada materi yang bisa kita dapatkan, ada income yang bisa terus meningkat gitu ya. Tetapi ketika karya kita tersebut belum membuahkan hasil, maka kita jadi tidak termotivasi lagi dan berhenti berkarya. Apapun itu karyanya, mau itu di YouTube, di TikTok, buku, ataupun karya-karya teman-teman termasuk usaha yang dijalankan. Ketika belum membuahkan hasil, kita menjadi tidak termotivasi lagi dan akhirnya berhenti dari kebaikan yang kita lakukan. Itu kalau motivasinya job ataupun materi. Nah, yang kedua motivasinya adalah karir. Karir di sini bisa dimaknai dengan popularitas ataupun jabatan ataupun tadi karir yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita melandasi dorongan kita beraktivitas, bekerja, menjalankan peran kita untuk popularitas, untuk karir, ya, dan ketika itu tercapai kita semakin termotivasi, semakin kita konsisten, semakin kita produktif dan semakin kita bersemangat melakukan pekerjaan kita. Namun ketika popularitas itu belum kita dapat, jabatan itu belum seperti yang kita harapkan, atau karir kita terasa stagnan, ya, atau kita tidak mendapat apresiasi dari apa yang telah kita perbuat, kita menjadi low motivation. Ya, motivasinya turun lagi nih, gitu ya, karena tadi ya dorongannya masih kita letakkan di luar penilaian orang lain ataupun hal-hal yang di luar kendali kita, jabatan, popularitas, karir, ya, penilaian orang lain itu kan di luar kendali kita. Maka ketika kita meletakkan dorongan kita pada hal-hal di luar kita, jadi sifatnya bisa naik turun tadi. Ketika sesuai, kita semakin termotivasi. Ketika belum sesuai, kita menjadi surut motivasinya dan ini bisa mempengaruhi konsistensi kita dalam berkarya. Nah, tentu ini perlu untuk kita tingkatkan lagi. Lantas apa dong gitu ya motivasi yang perlu kita miliki supaya kita bisa tetap terjaga nih stamina, motivasi, konsistensi, produktivitas dan semangatnya dalam berkarya. Maka kita coba untuk sampai ke yang ketiga yang disebut dengan calling. Calling itu tadi makna hidup ataupun panggilan jiwa kalau diartikannya seperti itu ya. Jadi calling ini dimaknai sebagai panggilan jiwa ataupun makna dari kehidupan kita. Tujuan kita hadir ke dunia ini. Kalau dalam Islam kita tahu ya di Al-Quran sudah disampaikan bahwa kita diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah, pemimpin ya, menjadi pemimpin bagi umat manusia. Pemimpin yang bisa menjaga, memberdayakan ataupun mensejahterakan alam semesta yang sudah Allah
hadiahkan buat kita semua umat manusia. Kita diminta untuk menjadi pemimpin yang bisa mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kita diminta untuk menjadi pemimpin yang bisa memimpin diri kita untuk sesuai dengan nilai-nilai yang sudah Allah turunkan. Ya kan? Dan kita diminta untuk jadi pemimpin yang bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bisa bersama-sama melakukan kebaikan dan menjaga kedamaian dimanapun kita berada. Dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Nah, ini yang disebut dengan calling tadi. Maka kita penting banget untuk bisa meluruskan niat kita dalam setiap karya, pekerjaan, peran, amanah yang kita jalankan untuk bisa sampai ke kesadaran calling tersebut. Bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk meraih cintanya, untuk dicintai olehnya dalam setiap karya, aktivitas, pekerjaan, ibadah yang kita lakukan. Meluruskan niat ini akan membuat tadi ya, dorongan kita beraktivitas itu berasal dari dalam. Bukan lagi terpengaruh dari luar. Ya, ini yang mudah untuk membuat kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan motivasi kita, kalau motivasi itu kita hadirkan dari dalam. Kita berkarya, kita buat konten, kita buat pekerjaan, kita buat tulisan, ya, kita mengasuh anak, kita bekerja ke kantor, apapun tanggung jawab yang saat ini kita miliki, kita melakukannya karena cinta. Sebagai bentuk pelayanan kita, sebagai bentuk kontribusi kita, sebagai bentuk kesadaran kita bahwa hidup kita ini punya tujuan. Ya, untuk bisa membantu lebih banyak orang, ya, untuk membuat potensi yang udah Allah kasih dalam diri kita itu menjadi berdaya, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya dari semua aktivitas karya yang kita perbuat tersebut. Nah, inilah yang perlu kita hadirkan, teman-teman, sehingga kalau dorongan ini berasal dari dalam, kita bisa kondisikan terus, ya, dorongan ini dan membuat kita bisa menjadi lebih istiqomah, ya kan? Karena yang kita sasar adalah ridhonya Allah. Ya, jadi setiap kebaikan meskipun belum diapresiasi, meskipun kita belum populer, dan meskipun imbalan yang kita dapatkan kadang belum sesuai, kadang belum seperti harapan, kita bisa terus istiqomah melakukannya. Dan kunci kesuksesan itu kita tahu sama-sama adalah kedisiplinan, konsistensi, istiqomah, ya kan? Menikmati proses. Nah, jadi dengan dorongan dari dalam ini membantu sekali kita untuk bisa istiqomah dan konsisten melakukan kebaikan. Sehingga buah dari konsistensi itu, kedisiplinan itu kita tahu ya, buahnya jelas adalah kesuksesan. Maka dengan menikmati proses kita meraih tujuan, meraih impian, meraih goals, dengan sendirinya karir atau popularitas tadi, harta materi imbalan yang kita inginkan tadi, bisa tercapai dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Bagaimana teman-teman sekalian? Temukan ya motivasi terdalam dari dalam diri kita untuk beribadah kepadanya, menjadi khalifah, memaksimalkan potensi yang udah ada dalam diri kita sehingga bisa terus berdaya, berkontribusi, memberi yang terbaik dimanapun kita berada dengan rasa cinta. Bukan lagi keterpaksaan, bukan lagi karena ambisi, tapi karena cinta untuk memenuhi misi dan tujuan kita hidup di muka bumi ini. Semoga dengan niat yang benar, lurus tersebut, Allah meridhoi setiap langkah kita, memberkahi setiap proses yang kita jalani, dan melipat gandakan hasilnya di kemudian, karena semakin banyak kontribusi dan manfaat yang kita berikan pada sesama, maka dengan sendirinya kemanfaatan yang lebih besar juga akan kembali pada diri kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.